Baik, selamat pagi semua. Baik, kita hari ini sudah bisa pembukaan bulan kitab suci nasional. Lalu bahwa kegiatan lebih lanjut adalah kita mulai buat pendalaman kitab suci di lingkungan kita masing-masing, di KUB, di komunitas kita. Jadi sebagai fasilitator, kita perlu mempersiapkan diri dan perlu mengetahui beberapa hal yang berkenaan dengan diri kita sebagai fasilitator. Ingat, semua kita diberi kepercayaan untuk menjadi pelapor. Jadi dasar yang menjadi pegangan untuk kita sebagai fasilitator dalam membimbing dan juga membantu saudara-saudari kita dalam pendalaman bahan-bahan kitab suci dalam bulan ini berbasiskan pada sabda Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu misi utama. Itu dasar untuk kita. Karena itu jangan pernah meremehkan diri kita sebagai fasilitator. Jadi kita tidak ada sekolah khusus untuk menjadi fasilitator. Ya, tidak ada sekolah khusus. Tetapi bahwa dengan iman dan kemauan kita untuk menjadi fasilitator, membimbing dan membantu, mengarahkan orang-orang yang nanti akan kita dampingi agar diskusi dan juga sharing yang kita buat itu bisa terkontrol dan bisa terarah. Dan itu berkat bantuan dari kita yang menjadi fasilitator. Karena itu kita perlu ingat bahwa dasar misi keputusan kita melalui permandian. Dengan menerima sakramen permandian, kita menerima jabatan atau tugas dan tanggung jawab sebagai imam, nabi, dan raja. Ingat, ini 3 tugas utama. Menjadi imam berarti mampu menghantar orang kepada Tuhan. Jadi ingat, fasilitator tidak menggurui, tetapi mengantar orang kepada dirinya sendiri untuk mampu merasakan kedekatannya dengan Tuhan. Itu fasilitator. Dia menjadi imam. Yang kedua menjadi nabi. Menjadi nabi adalah menyuarakan kebenaran dan keadilan. Fasilitator yang berhasil adalah fasilitator yang membuat suasana menjadi saling dipercayai. Ingat itu. Di mana semua peserta mampu berbicara dengan jujur dan terbuka. Kalau kita fasilitator tidak jujur, tidak terbuka, bagaimana kita membawa situasi itu bisa memungkinkan orang bisa berbicara, bisa share. Karena itu peran yang kedua sebagai nabi itu juga perlu kita perhatikan. Yang ketiga menjadi raja. Seorang fasilitator pertama-tama harus menjadi pelayan bagi dirinya sendiri, mempersiapkan dirinya dengan baik dan melaksanakan apa yang hendak diwartakannya dengan baik pula. Hanya dengan itu tugas pelayanannya menjadi amat berdaya. Ingat, jadi fasilitator jangan bilang saya ini fasilitator, tidak perlu saya harus mempersiapkan diri. Kita sebagai fasilitator harus sungguh-sungguh. Jadi buku tadi itu kita harus dalami, kita siapkan lebih dulu. Jadi bukan hanya angkat buku, harus pergi lalu buka lagi di depan mereka. Jangan, kita harus mempersiapkan diri lebih dulu. Keterampilan seorang fasilitator juga perlu diperhatikan. Keterampilan yang pertama itu mendengar. Ingat itu. Mendengar berarti membiarkan teks yang hendak diseringkan atau dikatekesikan itu berbicara. Makanya fasilitator itu dia harus baca duluan, mendengarkan dengan membaca. Dia dengar dulu, baca dan dengarkan yang pertama. Setelah saya mendengarkan itu, saya masuk dalam situasi kelompok, mendengarkan anggota kelompok yang lain. Tetapi sebelumnya saya dengarkan itu firman Tuhan lebih dulu. Saya baca dan merenungkan. Bagaimana menjadi fasilitator yang handal? Pertama, ini sebelum pertemuan.
siapkan diri. Siapkan diri sebagai fasilitator yang baik, yakni yang mampu membangkitkan gagasan, perasaan, dan inisiatif dari peserta. Yang kedua, carilah informasi tentang ruangan, peserta, dan lain-lain. Kita harus cari tahu juga tempatnya itu di mana nanti pertemuan. Mendalami bahan yang akan diberi. Bahan itu diupayakan supaya menjadi milik sendiri. Makanya nanti kalau sudah dapat buku, fotokopi, dapat buku, dan dalami, baca. Kita siapkan dulu diri kita. Kita dalami dulu. Jangan kita pergi untuk membantu, memimpin, lalu kita sendiri tidak mendalami. Yang berikut, pikirkan cara-cara yang menarik untuk memikat perhatian peserta. Jadi kita juga harus menampilkan diri kita di tengah para peserta tadi itu, membawa orang supaya bisa merasa tertarik. Siapkan teks atau dokumen yang digunakan. Teks. Jadi apa saja yang perlu kita siapkan? Ya, kitab suci. Jadi kita siapkan ruangan, lilin, meja, dan juga kita perhatikan tempat duduk. Perhatikan tempat duduk tadi. Bagaimana posisi duduk kita dalam sharing, dalam pendalaman bahan kitab suci itu? Kalau semua duduk begini, bapak begini kan tidak bisa. Jadi kita atur posisi yang baik yang memungkinkan kita untuk bisa saling mendengarkan dan membuat suasana itu bersahabat. Berikut, datang pada waktu pertemuan, tepat pada waktu. Ingat, jangan bilang saya ini fasilitator, makanya saya tunggu dulu, orang berkumpul dulu baru saya datang. Jangan. Sebagai fasilitator itu saya datang, saya pelayan. Ingat, kita fasilitator, kita dalami lebih dulu sebelum kita keluar bawa bahan ini. Lalu kalau kita belum dalami, kita belum baca, lalu sebentar saya mau omong bagaimana? Ingat itu. Ini sebelum pertemuan. Pikirkan cara-cara yang menarik untuk memikat perhatian peserta. Saya juga persiapkan diri saya sebelum pertemuan. Bagaimana cara saya membawa bahan tadi. Bahan yang mati ini saya jadikan menjadi bahan yang hidup. Itu juga saya harus pikirkan caranya bagaimana. Tapi jangan lucu mulai dari awal sampai akhirnya tidak ada bahan yang membekas itu dalam pertemuan. Itu juga perlu kita perhatikan. Siapkan teks atau dokumen yang diperlukan. Ingat, yang kita dalami adalah kitab suci. Karena itu pokok bahan dasarnya adalah kitab suci. Jangan lupa, fasilitator bawa kitab suci. Kita omong anggota bawa kitab suci, kita fasilitator juga harus bawa kitab suci. Ingat, itu bahan-bahan yang harus kita perhatikan. Datang ke pertemuan pada waktunya. Ingat, fasilitator. Jangan bilang, woi, saya fasilitator. Oi, coba cek, sudah ada ke belum mereka untuk peserta. Tunggu mereka ada dulu baru saya datang. Itu juga salah. Saya harus datang lebih dulu. Ingat, datang tepat pada waktu. Jadi kalau fasilitator dia datang kemudian, itu juga ingat itu. Berusaha selalu netral dalam dialog dengan peserta. Ingat, jangan kita sebelah-sebelah. Sebagai fasilitator, kita menjadi fasilitator untuk semua peserta. Jangan sampai terkesan bahwa kita menjadi fasilitator untuk anggota ini tertentu, kelompok ini tertentu. Itu perlu kita jaga. Berusaha selalu netral. Lalu yang berikut, kuasai langkah-langkah pengembangan. Ingat, kita harus kuasai langkah-langkah. Karena kita sudah baca lagi dulu, kita sudah siap langkah-langkah yang harus kita lalui. Kita harus belajar itu, baca itu. Lalu yang berikut, pada saat pertemuan tadi itu sebelum, pada saat mulai pertemuan, mulailah pertemuan pada waktunya. Kalau kita sudah datang awal tadi, maka kita mulai. Jadi kalau memang ya kita datang mungkin 5 orang atau ya kita mau bagaimana? Sudah sepakat juga, kita mulai. Kita mulai pada waktunya. Nanti mereka yang lain datang kemudian, oke, silakan bergabung. Jangan sampai mungkin datang 5 orang, habis itu kita putuskan terang. Biar sudah, kita tunda. Nah, itu juga tidak baik. Jadi biar hanya beberapa orang, kita mulai saja. Mulailah pada waktunya. Lalu perkenalkan diri. Kalau memang orang belum kenal, kita perkenalkan diri kita ya. Nah, tapi kalau orang sudah kenal kita, tapi baik, tidak salah juga. Kita memperkenalkan diri kita. Kita beri, lalu yang berikut kita berikan kesempatan para peserta juga. Kalau kita sekarang dulu ada peserta supaya
supaya nanti dialog komunikasi sharingnya lebih ini akrab, ya beri kesempatan kepada para peserta juga bisa memperkenalkan diri mereka. Lalu setelah itu sampaikan kepada para peserta pokok pembicaraan dan prosedur pembicaraan. Ingat, itu kita harus sampaikan pada saat mulai pertemuan. Lalu usahakan agar setiap peserta dapat melihat atau mendengar dokumen secara jelas. Jadi yang kita sampaikan, yang pertama tadi kita tunjuk. Lalu kalau kita memang ada bawa dengan dokumen-dokumen gereja, apa semua itu kita lengkapi kalau kita mau bawa, mau siapkan untuk mau menyampaikan, mendukung dengan dokumen yang ada. Yang berikut, ingatkan setiap peserta untuk membawa kitab suci atau alat tulis yang diperlukan. Ingat, kita mengingatkan peserta bawa kitab suci dan juga kita mengingatkan diri kita supaya jangan lupa kitab suci. Ingat, jangan sampai kita omong peserta bawa kitab suci, kita lelang kampung itu ke sana tidak bawa apa-apa. Sekarang selama pertemuan itu, ciptakan suasana pembicaraan yang bersahabat. Bukan melulu adu argumentasi. Perlu kita jaga. Jangan sampai suasananya itu menimbulkan argumentasi. Satu di sana dia omong begini, hai tidak, ini juga omong, artinya suasana menjadi ribut. Lalu kesan, kita ini datang ini mau omong apa nih? Baku adu argumentasi. Ini kita perlu jaga selama pertemuan. Ikutilah langkah-langkah pengembangan dalam proses. Lalu kita membuat pembagian waktu secara tepat sehingga pokok-pokok yang dibahas mendapat kesempatan untuk berbicara. Berikan dorongan kepada peserta yang malu berbicara, lalu kendalikan mereka yang selalu mau berbicara. Jadi kita berikan kesempatan kepada mereka yang kurang bicara atau memang tidak selalu berbicara. Beri kesempatan. Lalu kita kendalikan orang yang dia maunya dia semua. Itu juga kita fasilitatornya kendalikan. Lalu berikut, berikan kesempatan berbicara kepada semua peserta. Jaga supaya jangan orang-orang tertentu saja yang menonjol pembicaraan. Yang berikut, usahakan supaya pembicaraan tetap berada pada pokok pembicaraan. Jangan melangkah lebih jauh kalau pokok pembicaraan sebelumnya belum diselesaikan secara baik. Ingat, fokus kepada bahan itu. Jangan sampai kita lari keluar. Fokusnya ini artinya kita lari keluar, cerita lain lagi. Makanya fasilitator tarik kembali arahkan. Jangan sudah orang lain karena cerita enak, fasilitator dengar juga, saya juga rasa enak. Oh terus. Fasilitator harus mengarahkan kepada peserta. Sharing, jangan omong orang lain. Saya. Jangan omong, dia itu begini. Jangan. Sharing ini datang dari pengalaman pribadi. Omong saya, jangan omong orang lain. Jangan omong dia. Dia itu begitu. Jangan omong bilang saya itu begini. Karena itu dengan ini. Ya. Lalu ingat, sharing tadi itu jangan kita jadikan sebagai momen untuk mewartakan keluar. Ingat, hati-hati. Akhirnya apa? Kita yang menjadi fasilitator membawa persoalan dan konflik di dalam kehidupan sosial. Karena mulut kita tidak jaga. Kalau ada hal yang terlalu pribadi, tetapi orangnya tadi pribadi dia jujur, dia ungkapkan, baiklah kita jaga, berhenti di dalam kelompok sharing itu. Ingat, karena itu jangan pernah mengangkat privasi orang ke publik. Itu berbahaya. Akhirnya kita sudah gagal menjadi fasilitator. Jadi fasilitator yang memecah belah, bukan fasilitator yang mempersatukan. Baru dasarnya tadi kita gunakan apa? Kitab suci lagi. Kitab suci yang memecah belah. Kita yang kasih pecah belah kitab suci tadi. Jadi itu beberapa hal ini yang perlu kita perhatikan. Bapak Ketua Lingkungan, mau Mas? Tuhan saya lihat ini. Ya silakan Bapak. Kaitan dengan bagian sharing, pengalaman saya itu dalam kaitan dengan sharing, peserta kita fasilitator harus bahwa yang di-sharingkan itu tidak ada bantahan dari peserta lain, karena itu pribadi orang. Karena kadang juga dibantah oleh orang. Nah itu yang dibuat. Jadi
perhatian kita. Lalu dalam sharing itu tetap dalam situasi doa, jangan sampai diskusi bebas, itu juga tidak bagus. Baik, pertama kita tetap jaga suasana ya. Nah, lalu yang berikut, itu udah punya sharing berbeda. Kita tidak boleh paksa. Tidak boleh begitu. Itu dia punya pengalaman, dia sharing. Ya itu sharing pribadinya. Karena itu tidak boleh menimbulkan argumentasi. Argumentasi dalam sharing itu ya. Itu orang punya pribadi sharing. Jadi jangan orang punya sharing pribadi itu akhirnya yang harus kita mau lakukan itu bagaimana. Dan itu kita harus wujudkan. Ingat itu. Karena ini kita bicara dalam pertemuan. Aksinya kapan? Dan itu kita buka ruang berdiskusi bersama. Lalu kita putuskan. Lalu harus kuat. Jangan kita buat aksi hanya sebatas pada mulut kita omong. Itu tidak boleh. Aksi yang harus kita, dan itu kita fasilitator harus memberi penekanan itu. Sehingga aksi itu tidak menjadi sebuah aksi penipuan, tetapi aksi yang sungguh-sungguh kita buat. Ini perlu kita perhatikan ya, fasilitator menekankan itu. Lalu setelah selesai semuanya itu dengan aksi nyata kita setuju, baik Bapak Mama, saudara-saudari, kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa penutup. Doa penutup habis lalu kita mulai rencana. Minggu berikut pertemuannya kapan? Jam berapa? Di mana? Oke, kita sepakati bersama. Lalu kalau memang ada imam di situ, berkat penutup. Kalau tidak ada ya sudah kita tutup dengan tadi doa penutup lalu tanggal 1 selesai. Baik, sampai di sini. Ada yang mau tanya atau mungkin ada penambahan dari Bapak Mama, saudara-saudari? Silakan. Yo, apa Pak? Baik, di langkah sharing ini pengalaman yang saya pribadi sendiri alami, karena di dalam kelompok itu kita sampai dalam sharing tidak ada yang mau, dan sebagai solusinya atau sebagai jalan keluar itu terkadang harus masih di kantor dan sharing terlebih dulu sebagai pemicu untuk bisa membangkitkan mereka yang lain untuk bisa ngomong. Jadi kalau kita situasi kalau kita tidak ini berarti tidak berdiam berarti tidak. Tambahan saya. Jadi baiklah kita bisa mulai atau kita rangsang, kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuka untuk orang bisa sharing. Baik, siapa lagi? Jadi kalau semua kita ajak bilang kesempatan untuk sharing, tapi semua duduk diam, fasilitator juga diam, susah. Suasana tidak akan ini tetap begitu. Jadi fasilitator dia harus mulai pertama. Kalau dia baru mulai pertama, bagaimana caranya? Dia merangsang, dia buka pertanyaan, bisa memancing orang untuk bersuara. Kalau fasilitator, sudah, kalau mau tidak omong sudah, cepat pulang sudah. Ini kita gagal lebih dulu. Sudah gagal total itu. Ya, benar. Jadi kalau biar sudah, kamu juga tidak mau ngomong, pulang kita pulang. Ini juga fasilitator apa ini? Itu kita memang butuh kesabaran fasilitator. Kita banyak kesabaran. Bukan argumentasi di antara kita. Tidak boleh. Fasilitator harus itu perhatikan. Yang lain lagi? Pada saudara-saudara, sharing ini sesungguhnya orang mengaku dosanya. Kalau ada pastor lagi langsung saja. Sesungguhnya jadi tidak ada argumentasi. Kita sharing, dia mengaku dosanya kepada imam dan kepada saudara-saudara, kepada kita yang lain. Jadi itu jadi nanti fasilitator harus arahkan lebih dulu bahwa sharing ini di antara kita ya kelompok. Jadi tidak boleh bawa wakakan keluar. Ya. Itu sharing pribadi orang. Jadi itu tuh kalau orang sudah percaya kita, dia sudah membuka diri, membagi semuanya itu, lalu kita pergi wakakan lagi. Jadi peran fasilitator dia harus ingatkan, buat catatan dari awal. Itu dia harus bercatatan.
supaya para peserta itu juga jaga, perhatikan. Dan itu yang tadi saya omong tadi itu juga kalau nanti masih ada waktu bisa singgung-singgung juga kepada peserta seperti itu. Tetapi kalau memang tidak ada waktu ya oke, kita mulai. Tapi ini yang menjadi pegangan untuk kita, fasilitator. Karena kuncinya itu ada di mana? Kita, fasilitator. Berhasil tidaknya itu pada tangan fasilitator. Bukan saja apakah bisa batasi aksinya kerja nyatanya, misalnya kita mulai kegiatan itu di malam hari, berarti kita perlu bisa buat aksi nyata itu. Jadi bisa kita satukan di hari yang terakhir baru buat satu kali sehingga kita bisa. Oh, maksudnya tidak buat per minggu begitu? Maksud kita kegiatannya dan dari apakah bisa hari berikut atau. Jadi begini, katakan bahwa hari atau besok ya, besok malam kita buat, lalu aksi nyata itu kita buat. Oke, bagaimana? Minggu ini kita mau buat apa? Minggu berikut. Jadi tidak usah yang cari yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, yang bisa kita buat. Oke, sepakat. Baik, kita punya waktu itu hari Sabtu saja atau hari Jumat atau hari Minggu. Itu berarti kita harus sungguh-sungguh korbankan, luangkan waktu. Atau ya bisa jadi juga, saya mengerti maksudnya bahwa mungkin juga aksinya itu kita simpan dulu sampai pertemuan yang terakhir, yang keempat, begitu maksudnya. Bisa tidak. Berarti bahwa itu dia punya kegiatannya itu lebih ya. Maksudnya Mungkin Pak saya Oh, silakan. tanggapi itu kaitan dengan aksi itu saat kita sepakati bersama di dalam pertemuan, tentukan di dalam minggu itu kita tentukan hari apa yang kita laksanakan. Jadi bukan saat kegiatan habis di situ langsung aksi. Berikut kaitan dengan aksi ini mungkin hari ini saya tawarkan. Sekarang ini di gereja ada batu kali itu yang sekarang orang sedang butuh keterlibatan umat untuk angkut. Dia akan agak jarak jauh dari ini sehingga mungkin di tiap lingkungan itu mesti ada aksi nyata di lingkungan, tapi kita ingat juga di gereja kita. Itu maksud Anda saya. Jadi ini bisa fasilitator juga bisa mengarahkan, Le. Nah, jadi selain buka ruang mendengarkan mereka, tapi fasilitator juga mengarahkan bahwa ada pekerjaan pokok satu di atas itu juga, supaya buka ruang pikiran dari anggota, supaya jangan lupa hati dan pikiran kita, jangan lupa yang satu itu di atas itu. Tapi baik mungkin nanti bisa sampaikan itu bahwa paling perlu ada aksi umum juga ya, maksudnya selain ini, tetapi pasti ada aksi umum juga. Nah, tetapi bahwa betul aksi untuk kita dalam KTKC ini itu juga jangan lupa lah kita di atas juga, selain kita punya lingkungan, tetapi jangan lupa di atas juga. Nanti kami akan rencanakan bahwa di sini ada 4 tema. Jadi oleh setiap aksi per tema, tapi aksi umum dari rangkuman keseluruhan itu tidak akan dipakai. Tapi aksi per tema, tiap lingkungan mau ke gereja sana juga tidak. Ya. Aksi seluruh Akhir dari apa tema itu tidak arahkan Ya. satu lakukan. Ya. Baik. Kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, baiklah kita sampai di sini. Dalam pertemuan itu, tiap pertemuan itu ada aksinya. Berarti 4 kali pertemuan itu ada 4 aksinya. Kemudian baru ada aksi umum ke gereja baru itu. Tetapi satu kegiatan itu digabungkan menjadi satu aksi nyata. Ada masing-masing tema, masing-masing pertemuan satu kali aksi. Baik sudah Pak. Nanti bisa dibicarakan nanti aksi itu aksi yang umum dari itu luar dari 4 pertemuan atau mungkin mau gunakan pertemuan yang keempat, itu tinggal saja nanti disepakati bersama.